Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan membaca Al-Quran dengan menerapkan kaidah-kaidah tajwid. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkannya dengan membaca surat At-Takasur. Lalu di bagian akhir kita juga akan melihat untuk mengetahui makna atau terjemahnya. Simak baik-baik ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Kita mulai dari huruf lam sukun. Hati-hati ketika membunyikan lam sukun, tidak boleh keluar suara pantulan. Karena huruf lam bukanlah huruf qalqalah. Tidak boleh kita membaca demikian. Alhaakumu. Tidak boleh. Kemudian bunyi lam sukun sebaiknya tidak terputus dan juga tidak dipanjangkan. Tidak boleh kita membaca demikian alhaakumu atau alhaakumu, tapi tawassut, pertengahan saja seperti ini. Alhaakumu, itulah sifat tawassut pada huruf lam. Kemudian yang selanjutnya pada bagian akhir pada lafaz at-takatsur. Hati-hati sebelum huruf ro terdapat huruf tha. Jangan sampai keliru mengucapkan huruf tha. Huruf tha kita ucapkan dengan sedikit mengeluarkan ujung lidah kita. Kalau perlu gigitlah sedikit. Jangan sampai huruf tha ini tertukar dengan huruf sin. Misalkan at-takasur. Ini karena lidahnya kurang keluar. Kemudian pada bagian akhir huruf ro kita baca dengan suara menebal. Apa sebab? Karena sebelumnya berharokat dhammah. Simak sekali lagi ayat yang pertama. Alhaakumut takasur. Tidak boleh ro-nya itu kita baca demikian. At-takasur. Ya. Karena tebal jadi pertahankan bibir kita masih manyun karena sebelumnya dhammah. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Simak baik-baik. Hatta zurtumul maqabir. Simak pada huruf ro di akhir ayat. Kali ini huruf ro-nya kita baca dengan suara menipis. Suara menipis, kemudian bibir kita terbuka ke kanan dan ke kiri seperti orang tersenyum. Apa sebab? Karena sebelumnya berharokat kasrah. Perhatikan sekali lagi. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Simak baik-baik. Kalla saufa ta'lamun. Perhatikan pada lafaz saufa. Setiap huruf wawu sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah, maka bunyinya adalah au, bukan au. Tidak boleh kita baca demikian saufa, tidak, tapi saufa. Kecuali pada huruf-huruf tafkhim, huruf yang dibaca dengan suara menebal seperti kha. Di situ bunyinya menjadi khau. Perhatikan sekali lagi. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian pada lafaz ta'lamun, perhatikan pada huruf ain. Ain kita ucapkan dari tengah tenggorokan. Nafasnya tertahan, tetapi suaranya sedikit dilepaskan. Tidak boleh kita baca demikian.
ta'lamun, suaranya tertahan tapi sedikit dilepaskan, ta'lamun. Kemudian pada bagian akhir kita baca selama 3 alif atau 6 harokat, karena ini adalah mad arid lis-sukun, yaitu bacaan panjang yang terjadi ketika terdapat huruf mad bertemu dengan huruf yang disukun, namun disukunnya karena waqaf. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Perhatikan pada tsumma. Setiap kali kita mendapati huruf mim dan huruf nun berharokat tasdid, jangan lupa cara bacanya adalah ditahan dan didengungkan selama kurang lebih 3 harokat. Ingat, ditahan dan didengungkan. Bagaimana kita mendengungkannya? Suara berdengung atau istilahnya hunah keluar dari al-khoisum atau pangkal hidung. Simak sekali lagi. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Yang harus diperhatikan ketika kita membunyikan hunah diantaranya adalah jangan sampai kita menambahkan bunyi mad atau kita membunyikan hunah seperti orang memikul beban yang sangat berat. Seperti ini. Tsumma, tidak. Biasa saja. Tsumma. Jadi hunah itu dikeluarkan dengan lembut. Kemudian ayat yang ke-5. Simak baik-baik. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Pada bagian akhir ini juga termasuk mad arid lis-sukun. Apa sebab? Karena terdapat huruf mad yaitu ya bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf. Di sini huruf yang disukun adalah huruf nun. Kemudian ayat yang berikutnya. La tarawunnal jahim. Hati-hati di sini pada la taro, ro kita baca dengan suara menebal, la taro, tidak boleh la tara karena ro berharokat fathah. Kemudian setelahnya wawu dhammah, pastikan bibir kita manyun atau membulat. Simak sekali lagi. La tarawunnal jahim. Kemudian pada bagian akhir juga dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat karena ini adalah mad arid lis-sukun. Kemudian ayat yang selanjutnya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Pada tsumma jangan lupa kita dengungkan. Kemudian pada la tarawun juga kita dengungkan. Sama-sama didengungkan selama 3 harokat. Sekali lagi setiap ada huruf mim dan huruf nun berharokat tasdid, maka cara bacanya adalah ditahan dan didengungkan. Kemudian ayat yang terakhir. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Perhatikan pada yauma idin. Di sini terdapat tanwin bertemu dengan ain, di mana tanwin harus dibaca dengan jelas. Tidak boleh dipantulkan dan tidak boleh didengungkan. Tidak boleh misalnya kita baca demikian, yauma idin atau yauma idin. Ini yang disebut dengan idhar halqi. Jadi idhar halqi adalah bunyi jelas, maksudnya jelas adalah tidak berdengung, tidak samar dan tidak memantul pada nun sukun atau tanwin. Di antaranya karena bertemu dengan huruf ain. Huruf ain termasuk huruf halqi, huruf idhar. Kemudian yang berikutnya anin naim, anin. Di situ juga kita dengungkan. Kemudian yang terakhir anin naim. Ini juga termasuk mad arid lis-sukun yang kita baca selama 3 alif atau 6 harokat.
Sahabat salami rahimakumullah. Selanjutnya mari kita mempelajari maknanya. Alhaakum, telah membuat kalian lalai. Apa itu? At-takasur, bermegah-megahan dalam urusan harta dunia. Hatta zurtum, sehingga kalian masuk al-maqabir, ke liang kubur. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Tsumma kalla, kemudian janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla, janganlah demikian. Lau ta'lamuna, jika kalian mengetahui ilmal yakin, dengan pasti. Latarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha, kemudian kalian akan benar-benar melihat ainal yakin, dengan mata kepala sendiri. Tsumma latus'alunna, kemudian kalian akan benar-benar ditanya yauma idin, pada hari tersebut, anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian terima ketika di dunia. Sahabat salami rahimakumullah, mudah-mudahan setelah kita bisa membaca at-takasur ini dengan kaidah tajwid yang benar, selanjutnya kita bisa merenungi maknanya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan bisa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa pada pembahasan surah-surah yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.